Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria bermarga Kou berdiri di samping Han Li dan berkata dengan lega, untung senior Liu mengetahuinya lebih awal, kalau tidak kita akan berada dalam bahaya. Han Li mengangkat alis saat dia bertanya, rekan Taois Kou, bolehkah saya bertanya tentang apa bencana angin astral ini? Pria bermarga Kou menjelaskan, rekan Liu, bencana angin astral ini adalah fenomena yang hanya terjadi di gurun ini. Ini tidak umum terlihat, tetapi begitu angin naik, ia akan menyapu gurun sejauh ratusan ribu kilometer dalam sekejap. Seseorang harus pergi jauh ke bawah tanah dan menunggu sampai itu berlalu. Pria bermarga Kou menjelaskan, iya, saya telah melakukan perjalanan ke gurun ini tidak kurang dari 100 kali, tetapi ini adalah kedua kalinya saya menemukannya. Pada saat itu, saya menyaksikan sebuah kapal terbang langsung menjadi debu bahkan sebelum sempat menyelam ke tanah, kata Qilong dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Pria bermarga Liu tampaknya telah memikirkan sesuatu dan menambahkan, dikatakan bahwa gurun ini awalnya adalah sebuah kota, tetapi untuk beberapa alasan, suatu hari angin astral menyapunya dan seluruh kota langsung menjadi gurun ini. Jadi begitu. Han Li mendengar ini dan perlahan mengangguk. Pria bermarga Kou menghela nafas, perjalanan ini benar-benar sial. Kami jelas akan mencapai tujuan kami, tetapi kami menghadapi bencana angin astral ini. Sepertinya kita harus menunggu di sini selama beberapa hari. Pria bermarga Kou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dengan mengatakan itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan bangkit untuk memeriksa apakah ada kerusakan barang di pesawat itu. Han Li duduk bersila dan menutup matanya. Pada saat ini, bencana angin mendatangkan malapetaka di mana Han Li dan yang lainnya berada, tetapi tenang beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dari lautan pasir yang tak terbatas. Di atas bukit yang membentang puluhan ribu kilometer, terdapat hutan hijau yang tersebar ke segala arah, bercampur dengan desa dan kota. Di tengah wilayah perbukitan berdiri sebuah kota biru yang menempati area yang sangat luas. Temboknya tingginya lebih dari 300 meter, dan di atas gerbang kota ada 3 kata emas besar, kota Bukit Cerah. Kota itu sangat besar, ada gedung-gedung tinggi di kota, dan gaya arsitekturnya sangat mewah. Jalanan yang ramai membentang sejauh mata memandang. Di tengah kota Mingqiu, ada menara putih besar. Dibandingkan dengan gedung-gedung tinggi di sekitarnya, itu menonjol seperti burung bangau di antara ayam. Disinilah formasi teleportasi kota Mingqiu berada. Pintu masuk menara itu ramai dengan orang-orang. Saat ini, 2 sosok keluar dari gerbang menara putih, berjalan berdampingan. Salah satunya berusia hampir 70 tahun. Matanya tertutup, dan rambut serta janggutnya semuanya putih. Dia mengenakan jubah brokat warna-warni, dan dia tampak sehat dan bugar dengan temperamen yang luar biasa. Di sampingnya adalah pemuda tampan berpakaian hitam. Matanya dipenuhi dengan ketajaman. Kakak Fang, jika saya ingat dengan benar, tidak akan ada formasi teleportasi selama sisa perjalanan. Selain itu, wilayah Laut Blackwing terletak di ujung barat benua. Konon memasukinya bukanlah tugas yang mudah, kata lelaki tua berjubah bordir itu. Setelah sekian lama, sulit untuk mengatakan apakah orang itu masih berada di wilayah Laut Blackwing. Untuk jaga-jaga, saya harus menyusahkan saudara Feng untuk memastikannya lagi. Fang Pan menatap langit dan berkata, baiklah. Pria tua berjubah bordir itu mengangguk. Dengan membalikkan tangannya, harta ajaib yang tampak seperti kompas muncul di telapak tangannya. Dia menyatukan 2 jarinya dan menunjuk ke tengah kompas saat dia diam-diam melantunkan. Saat dia melantunkan mantra, cahaya keemasan di kompas bersinar terang. Pada posisi yang sangat dekat dengan pusat kompas, cahaya merah darah muncul dan terus berkedip. Hah! Pria tua berjubah bordir tidak bisa menahan tangis kaget saat melihat ini.
Mungkinkah orang itu telah meninggalkan wilayah Laut Black Queen? Fang Pan tidak menunjukkan banyak keterkejutan di wajahnya. Kakak Fang benar. Selain itu, dia tidak jauh dari kota Mingqiu. Pria tua berjubah bordir itu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Oh, apakah dia di barat? Fang Pan terkejut dan pupil matanya menyusut. Itu benar. Namun, untuk beberapa alasan, dia sepertinya berhenti. Pria tua berjubah bordir menutup matanya dan merasakan sejenak sebelum berbicara dengan ragu. Ikuti aku. Saat Fang Pan berbicara, dia terbang keluar kota. Pria tua berjubah bordir itu buru-buru mengikuti. Tak lama kemudian, keduanya muncul di puncak gunung raksasa yang jaraknya ratusan mil dari kota. Mereka melihat ke tempat di mana langit dan bumi bertemu. Itu adalah kabut abu-abu yang menghubungkan langit dan bumi, dan perlahan mengalir. Tampaknya orang ini telah mengalami semacam bencana alam dan sedang bersembunyi. Mari kita tidak menunggu lebih lama lagi. Ayo langsung. Fang Pan bergumam. Pria tua berjubah bordir itu mengerutkan kening dan berkata, Kakak Fang, kami telah mengikutinya begitu lama. Mengapa kami terburu-buru? Melihat ke arah yang dituju orang ini, perhentian berikutnya pasti kota Mingqiu. Bukankah lebih aman bagi kita untuk membuat persiapan di sini dan menunggu dia kelelahan sendiri? Kakak Feng bisa menunggu di sini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Fang Pan. Sosoknya tiba-tiba melompat dari puncak gunung dan berubah menjadi bayangan di udara. Dalam sekejap, dia menghilang. Pria tua berjubah bordir itu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Tubuhnya menyala dengan cahaya 5 warna dan sosoknya segera menghilang. Pada saat yang sama, di gua bawah tanah, angin menderu masih terdengar dari atas. Semua orang duduk bersila dengan mata tertutup, dan Han Li tidak terkecuali. Tiba-tiba, alisnya berkerut dan dia membuka matanya. Baru saja, dia tiba-tiba menemukan bahwa esensi darah di tubuhnya menjadi gelisah. Itu mengalir deras di nadinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa agak panas. Mungkinkah ada sesuatu yang mendekat? Perasaan gelisah yang kuat membuncah di hatinya. Setelah berpikir sejenak, dia segera berdiri dari tanah. Auranya tiba-tiba menegang. Dia tidak memperhatikan reaksi mereka. Cahaya azure melintas dari tubuhnya dan sosoknya langsung menghilang. Pria bermarga Kou dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya, hanya bisa melihat satu sama lain dalam keadaan linglung. Setelah terbang keluar dari gua bawah tanah, angin astral yang ganas segera menyapu dari segala arah seperti ribuan pedang. Seluruh tubuh Han Li diselimuti cahaya biru, tapi dia masih tidak bisa menghentikan pasir kasar yang berhembus ke pipinya. Dia menyipitkan matanya dan mencari arah. Cahaya tiba-tiba bersinar dari tubuhnya dan dia terbang ke depan melawan angin astral. Dalam badai tanpa batas, sulit untuk melihat dengan jelas. Sosok Han Li terus melewati badai pasir. Meski tidak bisa dikatakan sangat sulit, kecepatannya sangat terbatas. Dia tidak bisa terbang terlalu jauh bahkan setelah setengah jam. Saat dia mengaktifkan kekuatan spiritual immortal dengan seluruh kekuatannya, berniat untuk melarikan diri dari wilayah angin astral sekaligus, dia menemukan bahwa ada dua aura kuat dalam jarak beberapa ribu kaki darinya. Sosoknya tiba-tiba berhenti dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dia melihat dua sosok hitam buram tergantung di badai pasir yang berat di depannya di sebelah kanannya. Setelah kedua sosok itu terbang ke depan beberapa ratus kaki, sosok mereka secara bertahap menjadi jelas. Mereka adalah seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi dingin dan seorang lelaki tua berjubah brokat yang berusia hampir 70 tahun. Rekan-rekan Taois, mengapa Anda menghalangi jalan saya? Han Li berkata perlahan. Pada saat yang sama, matanya dengan cepat menilai pihak lain, dan hatinya sedikit tenggelam. Kedua orang ini adalah dewa di tahap tengah alam dewa sempurna. Jelas bahwa mereka tidak datang dengan niat baik. Selain itu, untuk beberapa alasan,
dua orang di depannya samar-samar memberinya perasaan deja vu, tapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihat mereka sebelumnya. Ketika lelaki tua berjubah bordir mendengar ini, dia jelas tertegun sejenak. Dia memandang pemuda berbaju hitam dengan sedikit keraguan. Tatapan yang terakhir tertuju pada Han Li. Dia mendengus dingin dan memarahi, "Han Li, rekan Han. Apa yang salah? Apakah Anda pikir Anda bisa menipu kami dengan beberapa trik kecil? Apakah Anda pikir Anda dapat menggunakan beberapa trik kecil untuk mengubah penampilan Anda untuk menipu kami? Siapa kamu?" Han Li kaget mendengar namanya dipanggil. "Kakak Fang." Sepertinya dia tidak berpura-pura. Sepertinya dia benar-benar tidak mengenali kita. Mungkinkah dia kehilangan ingatannya? Pria tua berjubah bordir sedikit mengernyit. Tidak masalah apakah dia berpura-pura atau tidak. Ayo bunuh dia dulu. Cari jiwanya, dan semuanya akan menjadi jelas, kata Fang Pan dingin. Kemudian, cahaya hitam melintas di tubuhnya. Sosoknya tiba-tiba menjadi kabur, dan dia menghilang. Han Li hanya melihat keburaman di depannya. Pemuda berbaju hitam sudah muncul di depannya. Pisau hitam panjang muncul di tangannya, dan memotong ke arah kepala Han Li. Dia berseru di dalam hatinya, begitu cepat. Kemudian, dia mengangkat tinjunya dan meninju ke arah ujung pisau. Swoosh, sosok Fang Pan tiba-tiba menghilang lagi. Tinju Han Li mengenai ruang kosong, dan menyebabkan kekosongan itu bergetar. Tubuhnya bergegas maju selangkah. Tapi kemudian, matanya berkilat. Dari sudut matanya, dia melihat cahaya hitam bersinar secara diagonal di bawahnya. Pisau panjang hitam itu berkedip-kedip dengan karakter jimat. Itu menebas pada sudut yang sangat rumit. Dia ingin memblokirnya, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menerangi seluruh tubuhnya. Kemudian, membran polaritas sejati dan timbangan emas muncul di permukaan tubuhnya. Kemudian, sosok Han Li tiba-tiba mundur beberapa ribu kaki, dan seuntai bunga darah cerah muncul di badai pasir. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, kulitnya menjadi sangat suram. Pemuda berbaju hitam yang tampak seperti pisau telah menghancurkan membran polaritas sejati dan timbangan emasnya pada saat yang bersamaan. Pemuda berbaju hitam sepertinya agak tidak puas dengan ini. Dia mengerutkan kening sedikit. Di sisi lain, lelaki tua berjubah brokat memegang platformasi bundar di satu tangan, dan tangan lainnya terus-menerus menunjuk ke dalam kehampaan. Sepertinya dia sedang menggambar sesuatu. Ada juga banyak bendera segitiga kuning kecil yang berkibar dari lengan bajunya. Mereka jatuh ke dalam kehampaan dan menghilang. Mata Han Li menyapu bolak-balik di antara keduanya. Kemudian, cahaya putih melintas di tangannya. Dia memegang pedang panjang berwarna putih. Sosok pemuda berbaju hitam melintas, dan dia maju selangkah. Dia meninggalkan serangkaian bayangan yang terputus-putus di udara. Kemudian, sosoknya tiba-tiba menyapu lebih dari 1000 kaki, dan dia menebasnya lagi dengan pisau. Han Li mengangkat pergelangan tangannya dan menyapunya, dan memblokir pisau panjang hitam itu. Namun, pemandangan luar biasa muncul di depannya sebelum dia bisa melakukan hal lain. Bayangan Fang Pan di udara belum menghilang. Tiba-tiba, cahaya hitam menyala dan seseorang muncul dari dalam. Orang itu memegang pedang hitam yang persis sama dengan milik Fang Pan dan menebas ke arah perut Fang Pan. Serupa, tidak, Han Li menangis di dalam hatinya. Meski terkejut, reaksinya tidak lambat sama sekali. 7 lampu putih di dada dan perutnya tiba-tiba menyala, dan sebuah lengan setebal lingkaran tiba-tiba berbalik dan menabrak sosok kedua dengan keras. Baang! Sosok itu terkena kekuatan besar dan segera terbang kembali. Tetapi pada saat ini, Han Li tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakang lehernya. Dia hanya memutar kepalanya, dan bahunya di dekat lehernya ditebas oleh pisau tajam. Beberapa sisik emas di belakang leher Han Li di dekat bahunya patah, dan darah terciprat. Seluruh tubuhnya terbang ke depan di bawah kekuatan besar. Namun, pada saat berikutnya,
dia dengan paksa memutar tubuhnya sedikit dan segera melihat pemuda berpakaian hitam ketiga yang muncul dari sosoknya hingga auranya, persis sama. Hati Han Li terkejut. Setelah tubuhnya terbalik di udara, dia menstabilkan tubuhnya lebih dari 1000 kaki jauhnya. Matanya berkedip dalam cahaya biru, dan dia segera mengaktifkan Bright Light Spirit Eyes. Pada saat yang sama, sisa pedang terbang putih juga menyapu dan berenang di sekitar tubuhnya, berubah menjadi jaring pedang padat yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Ketika ketiga pemuda berbaju hitam melihat pemandangan ini, sudut mulut mereka sedikit terangkat, dan senyum sarkastik muncul saat bersamaan. Ketiga sosok itu kabur pada saat bersamaan, dan terbang menuju Han Li dari 3 arah berbeda. Permukaan bilah panjang hitam di tangan mereka dikelilingi oleh lingkaran rune, menyebabkan kekosongan di dekatnya terdistorsi. Cahaya biru di mata Han Li bersinar terang. Matanya dengan cepat menyapu dari 3 bayangan yang terus-menerus dan lintasan yang mereka gambar di udara. Dia mengambil pandangan panoramik dari ekspresi dan tindakan ketiganya, termasuk pisau panjang hitam di tangannya. Semuanya tampak ada dalam kenyataan. Ini, teknik doppelganger yang bisa dilakukan setelah menguasai aturan kecepatan. Dia tiba-tiba mengerti, tetapi alisnya berkerut lebih erat. Terdengar suara, zeng, yang tajam. Pedang terbang putih dipukul dengan keras, dan penerbangannya diblokir. Di celah jaring pedang yang tidak bisa dia isi, cahaya pedang segera ditembakkan dan langsung menuju punggung Han Li. Han Li tiba-tiba berbalik dan meninju, bertabrakan langsung dengan cahaya pedang. Kemudian, ada serangkaian suara benturan yang kacau. Dia menyapu pandangannya dan melihat seorang pria berbaju hitam memegang pedang panjang. Sosok pria itu terus-menerus berkedip di sekelilingnya, baik menebas terus-menerus membongkar pertahanan jaring pedangnya. Setelah Han Li menggunakan Bright Side Spirit Eyes, meskipun matanya bisa mengikuti gerakan lawannya, di bawah bimbingan pikirannya, 9 pedang terbang selalu selangkah lebih lambat. Segera, mereka hancur berkeping-keping dan berantakan. Adapun 2 klon lain yang mengelilinginya, mereka terus menyerang saat punya kesempatan. Tidak lama kemudian, tubuh Han Li memiliki lebih dari 10 luka berdarah. Untungnya, tubuh fisiknya kuat, dan tubuh ekstrim sejati yang telah dia kembangkan benar-benar luar biasa. Meskipun doppelganger Fang Pan berhasil berkali-kali, tidak dapat menyebabkan luka fatal padanya. Namun, dia juga tahu bahwa situasi ini tidak akan bertahan lama. Ini karena formasi lelaki tua itu sudah mencapai tahap akhir, kehampaan dalam radius beberapa ratus kaki di sekitar Han Li tiba-tiba bergetar, dan lampu kuning menyala. Angin kencang dan pasir yang menyapu dunia menjadi lamban. Melihat ini, Han Li tidak ragu sedikit pun. Dia membentuk tanda 1 tangan. Di udara, terdengar raungan keras, dan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, membentuk formasi kilat perak di sekelilingnya, dan sejumlah besar busur petir seperti ular perak segera menyelimuti tubuhnya. Pria tua berjubah bordir itu bergumam, "Buruk." Dia segera menunjuk ke pelat formasi di tangannya. Cahaya kuning dalam formasi menjadi cerah, dan tekanan yang lebih kuat menutupi langit dan menutupi bumi. Han Li segera merasakan tubuhnya menjadi lamban, dan gerakannya mengaktifkan formasi petir juga selangkah lebih lambat. Fang Pan, bagaimanapun, tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mata ketiga doppelganger itu bersinar terang, dan dalam sekejap, mereka datang dari 3 arah berbeda. 3 pedang hitam itu mengayun satu sama lain, membentuk serangkaian lampu pedang yang menyilaukan yang menebang dalam satu baris. Han Li diam-diam mengertakkan giginya, dan dalam sekejap, Thunder Rock Bloodline diaktifkan secara ekstrim. Cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba melintas di udara, dan semua petir dan sosok Han Li menghilang pada saat bersamaan. Hampir pada saat yang sama, sejumlah besar cahaya kuning, seperti deru gunung atau deru tsunami, menyapu dari segala arah. Lampu pedang juga jatuh seperti badai,
dengan gila-gilaan merobek segala sesuatu di sekitar posisi asli Han Li. Itu benar-benar membentuk badai berkabut hitam, yang merobek cahaya perak yang belum hilang. Setelah itu, tiga sosok Fang Pan menyatu menjadi satu di udara, dan dengan pedang di satu tangan, dia berdiri di tempat Han Li menghilang. Ekspresinya sedikit suram. Ketika lelaki tua berjubah bordir melihat ini, dia menghentikan tekniknya dan terbang ke sisi Fang Pan. Pria tua berjubah bersulam membuka mulutnya dan berkata, "Masih ada banyak darah di udara." Baru saja, agar tidak mengganggu formasi petir, dia dengan paksa menahan serangan gabungan darimu dan doppelgangermu. Dia pasti tidak memiliki waktu yang mudah. Setelah merenung sejenak, Fang Pan perlahan berkata, "Orang ini tidak hanya tidak mati 300 tahun yang lalu, tetapi dia juga telah mengembangkan tubuh abadi ekstrim sejati. Serangan tadi mungkin tidak dapat merusak fondasinya. Saya harus menyusahkan saudara Feng untuk mencari jejaknya lagi. Lain kali, kita benar-benar tidak bisa membiarkan dia kabur." Setelah merenung sejenak, Fang Pan perlahan berkata. Pria tua berjubah bordir itu mengangguk diam-diam, dan dia mulai membentuk segel tangan di depannya. Di langit di atas gundukan pasir yang jaraknya ratusan ribu kilometer, suara guntur yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema. Busur petir perak yang setebal tangki air ditembakkan dari langit. Di tengah kilatan petir, sesosok tubuh jatuh dalam keadaan menyedihkan dan jatuh ke tanah. Itu adalah Han Li yang berhasil melarikan diri. Begitu dia turun ke tanah, dia langsung melepaskan indera ilahinya untuk menyapu segala sesuatu di area beberapa puluh ribu kilometer, dan ketika dia melihat tidak ada yang salah, dia menarik 2 pil obat dengan membalik tangannya dan menelannya sebelum menutup matanya dan mengatur pernapasannya. Setelah beberapa saat, napasnya berangsur-angsur menjadi tenang, namun ekspresinya masih sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak memiliki petunjuk tentang identitas kedua orang itu sebelumnya, tetapi ketika dia melihat intensitas niat membunuh mereka terhadapnya, dia sedikit banyak memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Pertama, itu mungkin mirip dengan ketika dia berada di domain roh, dan itu mungkin terkait dengan hadiah paviliun 10 arah, dan kedua orang ini datang untuk mendapatkan hadiah di kepalanya. Kedua, kemungkinan besar itu terkait dengan 300 tahun kenangan yang hilang darinya. Tentu saja, hal yang paling tidak bisa dia pahami adalah bagaimana mereka melihat melalui penampilan yang dia ubah di bawah topeng aliansi Anika. Tapi tidak peduli kemungkinan apa itu, dia tidak bisa memverifikasinya sekarang. Tidak hanya alam kultivasi kedua orang itu lebih tinggi darinya, tetapi metode mereka juga sangat aneh. Salah satu telah menguasai hukum kecepatan, dan yang lainnya tampaknya bagus dalam formasi dan batasan. Benar-benar bukan langkah bijak untuk melawan mereka sekarang. Saat pikiran melintas di benaknya, dia berdiri dari tanah, dan dengan membalik pergelangan tangannya, peta benua Wastelen telah muncul di telapak tangannya. Setelah pemeriksaan singkat, dia menyimpan peta itu lagi. Setelah mengidentifikasi arah, tubuhnya melintas, dan dia menembak ke arah kejauhan seperti sambaran petir. Sosoknya langsung menghilang ke cakrawala. Setengah hari kemudian, suara tajam dari sesuatu yang merobek udara bergema di langit di atas pegunungan, diselimuti cahaya hijau. Han Li terbang menuju hutan di bawah dengan ekspresi serius. Setelah mendarat, dia langsung duduk bersila. Saat mengeluarkan pil obat, dia melepaskan indera ilahi dan menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Dalam waktu kurang dari 30 menit, matanya tiba-tiba terbuka. Mereka benar-benar menyusul begitu cepat. Dia bergumam, dan segera berdiri. Di tepi jangkauan persepsi indera ilahinya, 2 aura kuat tiba-tiba muncul, dan mereka terbang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Cahaya hijau pudar, sosok Han Li keluar dan menghilang di atas hutan. 2 hari kemudian, di pagi hari, di langit di atas hutan perawan yang luas dan tak terbatas, cahaya hijau kabur tiba-tiba menyala,
dan sesosok tubuh tinggi muncul darinya. Sosoknya tidak stabil, dan dia jatuh ke dalam hutan lebat di bawah. Terdengar suara gemuruh yang keras. Pohon raksasa yang menjulang tinggi yang membutuhkan 5 orang untuk mengelilinginya dihancurkan oleh sosok ini, dan langsung hancur. Di hutan lebat, untuk sesaat, ribuan burung dikejutkan, dan binatang buas meraung, menimbulkan asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang menghancurkan pohon raksasa itu duduk dari puing-puing pohon yang patah, dan menyeka pipinya yang basah oleh embun hutan. Itu Han Li. Saat ini, dia sekali lagi mengubah penampilannya, dan dia terlihat seperti pria paruh baya dengan wajah persegi. Matanya yang sedalam sumur tua memancarkan sedikit cahaya terang, tapi tidak bisa menyembunyikan aura lelahnya. Selama 2 hari terakhir, dia terus-menerus terbang menjauh, dan kekuatan spiritual surgawi tubuhnya hampir habis, tetapi dia masih tidak bisa menyingkirkan pemuda berjubah hitam dan lelaki tua berjubah brokat yang mengejarnya. Sepertinya berlari seperti ini bukanlah solusi. Setidaknya, aku harus menemukan cara untuk mengetahui siapa mereka. Han Li membalikkan tangannya, mengeluarkan beberapa ramuan, dan bergumam. Memikirkan hal ini, dia memejamkan mata dan menenangkan napas, mencoba memulihkan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya secara maksimal. Setelah beberapa saat, matanya terbuka lagi, dan indera ilahinya sekali lagi merasakan gelombang kekuatan spiritual yang kuat. Tapi kali ini, dia tidak buru-buru pergi. Sebaliknya, dia perlahan berdiri, terbang di atas hutan lebat, dan berdiri di udara, memandang ke langit yang jauh. Di ujung langit, cahaya hijau melesat dengan kecepatan luar biasa, dan setelah beberapa tarikan napas, jaraknya kurang dari 1000 kaki. Dalam cahaya hijau, mata pemuda berjubah hitam itu dingin, dan dia memegang pedang panjang hitam di tangannya, tetapi lelaki tua berjubah brokat itu tidak terlihat. Apa tujuanmu memberiku hadiah di menara 10 arah? Han Li sudah melihat penampilannya saat ini dari niat membunuh dingin di mata pihak lain. Jelas, dia tidak bisa menyembunyikan penampilannya saat ini, jadi dia langsung berteriak. Mendengar ini, Fang Pan sedikit terkejut, tetapi dia tidak menjawab sama sekali. Dia memutar pergelangan tangannya, dan sosoknya tiba-tiba menjadi kabur, berubah menjadi bayangan buram di udara.